Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Teman-teman semuanya, teman-teman pengajian semuanya dari Majelis MPP maupun pengajian dari Majelis Permiib. Alhamdulillah, hendaknya kita pandai bersyukur untuk kepada Allah atas limpahan rahmat, taufik dan hidayatnya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat iman, kesehatan, sehingga dapat berkumpul di acara pengajian spesial Ramadan dengan penuh kebahagiaan dan rasa syukur. Telah hadir di tengah kita Ustadz kita, Ustadz Rizky Hegia Permana, PhD. Yang saat ini Ustadz aktif di Korps Dai Dompet Duafa, Cordova. Dan aktif mengajar ya Ustadz di kampus Muhammadiyah Ya, Bu. Sukabumi. Baiklah, ini tema yang kita pilih adalah tema yang akan sangat seru ini untuk dibahas Ustadz. Karena Ramadan ini kan memang juga madrasah kehidupan. Tentunya banyak hal-hal yang akan kita pelajari di dalamnya Ustadz. Baiklah, tanpa kita membuang waktu, mari kita mulai pengajian ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Ustadz, tafadhol Ustadz. Baik, sudah kelihatan Bu ya. Ya, jelas Ustadz. Audionya juga jelas. Eh, Layar yang saya share, yang saya bagikan sudah muncul, Ibu-ibu. Sudah muncul Ustadz. Oh, ini Bapak Ibu ya. Ada Bapak-bapaknya juga. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allah Ta'ala fi muhkamit tanzil wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Al-ayah amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih. Faya ibadallah ittaqullaha mastata'tum. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan kewajiban kita ibadah saum di hari yang ke-8. Ada yang hari ke-7 atau semuanya ke-8? Kami di Balkan hari Kamis mulai Ustadz. Oh, hari ke-7 ya. Ibu di mana, Bu? Saya di Macedonia Ustadz. Oh, di Balkan hari Kamis ya. Iya, di Balkan hari Kamis. Ya, kalau nanti 29 hari dan yang ini 30 mungkin bareng nanti lebarannya. Insya Allah. Ya. Yang lain ada yang 20 yang hari ke-7. Ini ada yang di Indonesia nggak? Ada Ustadz, ada keluarga Mbak Dini juga ada ini dari ini. Ada yang dari Swiss Ustadz. Baik. Nah, kalau di Swiss Swiss juga sama hari ya. Kamis. Di Swiss Sama itu hari Kamis. sama hari Kamis. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman termasuk kita. Mudah-mudahan kita senantiasa dapat mencontoh, mensuri teladani kehidupan beliau dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu pengurus MPP yang telah mengundang saya untuk bersilaturahim. Yang paling penting itu kita menjalin tali silaturahim di antara sesama diaspora Muslim yang ada di Eropa ini. Kalau materi, saya yakin Bapak Ibu juga punya punya
pengetahuan, punya pemahaman, pengalaman yang bisa jadi lebih daripada saya. Ini lebih ke berbagi saja. Nanti kalau ada hal-hal yang dirasa kurang tepat atau kayaknya ini salah nih Ustadz gitu, nanti disampaikan aja atau jadi tidak tidak hanya bertanya, boleh nanti menambahkan, mengoreksi dan lain-lain. Berikutnya tadi sudah dikenalkan oleh Ibu Berta. Nama saya Rizky Gia Sampurna, Bu. Sampurna. Ya, jadi tidak ada orang yang sempurna kecuali Rizky Gia Sampurna. Eh, saya sering bilang, sering canda ini. Kemarin ditanya oleh Bu Dini, ada gak profilnya, CV-nya? Ya, apa namanya? Paling itu sajalah. Saya sebagai saat ini kapasitasnya diutus sebagai dai dompet doa Pak, ya sehari-hari mengajar di Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Kalau candaan saya kemarin ke ibu-ibu, ya saya ini CEO yang sedang nyamar jadi dai begitu. Ya. Jadi ini jadi biar gak usah terlalu dibukakan identitas saya, karena kalau ketahuan nanti kan repot ini CEO ini yang. Tapi hari ini lagi nyamar jadi dai lah begitu. Biar nggak viral-viral Biar gak ya viral. Ustaz ya. Jadi ini biar kayak Dracin gitu ya. Receh. CEO. Ya. Eh, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, topik kita hari ini agak sedikit reflektif ya, tidak masuk ke hal-hal yang sifatnya praktis, tapi lebih kepada mengajak kita untuk berpikir kembali tentang hakikat kita dan hakikat Ramadan. Saya memulai dengan kemarin, ya mungkin ini kurang tepat, dengan sebentar. Oke. Bahwa Ramadan sebagai madrasah kehidupan. Kalau Ramadan itu madrasah atau universitas atau sekolah apapun itu namanya, maka diri kita yang masuk di madrasah, ya, yang terdaftar di madrasah kemudian mengalami proses, mengikuti proses pendidikan, diri kita yang masuk Ramadan dengan yang keluar Ramadan adalah dua orang yang berbeda. Jadi Bu Berta yang sebelum Ramadan dengan Bu Berta sesudah Ramadan adalah orang yang berbeda. Karena proses pendidikan yang kita jalani selama 1 bulan. Ya, diklat lah. Minimal pendidikan kilat selama 1 bulan itu. Makanya yang harus kita cari kira-kira apa nanti pembedanya, penciri yang membuat kita berbeda dari sebelum Ramadan dan sesudah Ramadan. Nah, makanya seringkali menjelang Ramadan itu ada tarhib yang diadakan di mana-mana. Nah, tarhib itu apa? Ya kalau dalam dunia kampus dia adalah orientasi, ospek begitu ya. Orientasi jiwa dan raga kita, spiritual dan fisikal kita menuju Ramadan sebagai madrasah kehidupan yang dirancang dengan penuh kesadaran. Jadi kita memahami bahwa Ramadan sebagai madrasah itu dirancang dengan penuh kesadaran, didesain dengan penuh kesadaran. Mengapa penting kita melakukan satu orientasi sejak awal, walaupun ini sudah minggu pertama? Pernahkah kita menetapkan target pencapaian untuk Ramadan kita? Itu pertanyaannya. Kalau Ramadan itu madrasah, pernahkah kita membuat target pencapaian Ramadan? Seperti kita kuliah, misalnya kita ingin lulus dengan tepat waktu 3,5 tahun dengan IPK 4 atau 3,9 dan seterusnya, ingin dapat prestasi A, B, C, ingin dapat beasiswa apa, ingin dapat dan lain sebagainya. Oke, ini menjadi penting. Kalau kita menganggap sesuatu penting, melihat dari skala prioritas, maka akan melahirkan deretan target yang bermakna dalam kehidupan kita. Nah, cuman masalahnya pada skala prioritas yang mana kita tempatkan Ramadan. Misalnya, zaman kuliah mungkin Bapak Ibu dulu sering diminta membuat tabel ya, tabel kehidupan, lifetime achievement. Ini zaman kuliah saya dulu S1 atau zaman dulu mondok di Gontor, sama dosen sama guru suka disuruh bikin ini. Kalau kita mau buat rencana kehidupan kita, misalnya dengan life expectancy-nya orang Indonesia misalnya rata-rata 70 tahun, atau kalau dengan standar Nabi dikasih bonus sedikit
6 tahun. Ini bukan berarti harus segini ya, ini ilustrasi aja. Kalau di Eropa mungkin 70 sekian tahun harapan hidupnya dan lain-lain. Pernahkah kita buat satu gambar besar dari kehidupan kita? Misalnya kita lahir di tahun berapa, kemudian turning point-nya, critical junctures-nya dalam hidup kita itu, momen-momen yang decisive momennya itu kapan? Misalnya memulai karir setelah S2 tahun sekian, menikah tahun sekian, dikaruniai anak, doktor tahun berapa, jadi wali kota periode pertama tahun berapa, jadi gubernur tahun berapa. Nah, ini kan biasa dalam manajemen waktu. Ini membuat satu gambaran utuh tentang perencanaan kehidupan kita. Banyak dilakukan oleh kita, oleh mereka yang biasa dengan pola-pola manajemen, ya, perencanaan. Tapi pernahkah Ramadan itu menjadi tonggak atau tolak ukur dalam peta perjalanan hidup kita? Seringkali yang menjadi tonggaknya, tolak ukurnya adalah capaian material. Ya, achievement itu dalam perspektif yang materialistik. Tapi pernahkah Ramadan itu menjadi salah satu tolak ukur capaian atau dalam dalam peta hidup kita, perjalanan hidup kita? Misalnya, kapan pertama kali kita puasa? Coba buat satu gambar seperti ini. Pertama kali khatam Al-Quran, berapa kali? Misalnya 2013 3 kali khatam Al-Quran selama Ramadan. Nanti 2014-nya apa? 2015-nya misalnya menghafal surah apa? Kapan kita merasakan bahwa kita pernah meraih Lailatul Qadar? Misalnya 2020 saya merasakan ada satu malam yang terasa spesial. Dan begitu bangun paginya, itu sesuai dengan ciri-ciri dalam hadis tentang Lailatul Qadar. Dan seterusnya kita bisa tulis. Tapi pada akhirnya at the end, kita akan ketemu, kita akan wafat. Jadi ini adalah sejarah hidup kita yang sedang kita tulis, Bapak Ibu. Kalau yang sudah lewat, misalnya sekarang kita di 2000, di sini misalnya ya, di 2026 misalnya, 25, 26. Kalau kita mau tulis ke belakang dengan reflektif dan jujur, lebih banyak tinta merah atau tinta hitam atau tinta putih dalam sejarah hidup kita. Ramadan yang lalu itu kita lebih banyak capaiannya atau lebih banyak menyanyiakan kualitas waktu kita, kualitas ubudiah kita. Sekarang kalau kita misalnya, mohon maaf, usia Bapak Ibu sudah 45 tahun, 50 tahun, kalau like ekspektasinya 70 tahun, sisa berapa tahun lagi? Mau dengan tinta apa akan kita tulis? Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat ternyata sejarah hidup kita itu sebentar sekali, hanya satu lembar kertas. Itulah kemudian dalam Al-Quran surat Al-Baqarah Allah mengingatkan kita, orang-orang kafir itu atau orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah, ketika mereka meninggal dibangunkan oleh Allah, mereka merasa bahwa hidup di dunia itu seperti sesaat saja, seperti senda gurau. Jadi kalau kita lihat satu lembar kertas sejarah hidup kita itu hanya satu lembar kertas, dan kalau kita mau berdoa kepada Allah, ingin melihat muhasabah hanya kita dengan Allah di malam hari yang gelap gulita itu, kita bawa lembar kertas itu, ya Allah, ini catatan hidup saya, ini sejarah hidup saya. Dari 50 tahun ke belakang lebih banyak merahnya daripada putihnya. Sisanya kalau saya masih ada waktu 15 tahun, berikan saya taufik, bimbingan agar lebih banyak yang putihnya daripada merahnya. Tinggal kita nanti, makanya kalau kalau Bapak Ibu reuni ya dengan teman di SMA, kita ngobrol ketemu begitu asik, cerita kembali tentang keindahan kita, pengalaman kita di SMA dulu. Ternyata semua yang kita ceritakan itu selesai dalam 1 jam 2 jam. Yang kita lewati itu hanya senda gurau dalam 1-2 jam. Setelah itu kita baru menyadari kita sudah sepuh, kita sudah punya cucu, kita sudah punya sudah kepala 6 dan lain-lain. Nah, itu nanti lebih dahsyat lagi ketika kematian menghampiri kita, Allah bukakan tabirnya, begitu singkat hidup kita, sesingkat tulisan kita dalam satu lembar kertas. Nah, sekarang, pernahkah Ramadan menjadi salah satu target dalam cerita hidup kita? Kita target yang tadi pengen jadi gubernur, pengen jadi ini, pengen S2, S3, pengen karirnya, pengen jadi diplomat, naik, pengen jadi, dan seterusnya lah. Gitu. Pengen jadi duta besar dan seterusnya. Tapi pernah nggak ada target-target yang sifatnya spiritual,
Ini kan apa namanya lebih praktis ya, misalnya khatam Quran, tapi ada yang spiritual yang lain, misalnya berapa nilai sedekah yang kita berikan, berapa orang yang mendapatkan manfaat dari kehadiran kita. Jadi agama tidak hanya dipandang dari urusan ibadah mahdoh, ibu-ibu ya. Bukan cuma baca Quran, agama itu lebih penting dalam apa namanya dalam beragama itu kita memberikan dampak manfaat kepada orang lain daripada sekedar baca Quran. Baca Qurannya penting, tapi memberikan dampak manfaat kepada orang yang lebih luas itu lebih penting. Makanya ada kaidah dalam dalam ibadah, dalam agama, al mutaaddi afdhalu minal qasir. Ibadah yang memiliki dampak yang lebih luas itu lebih utama daripada ibadah yang sifatnya personal. Jadi ibadah sosial itu lebih luas. Misalnya sodako lebih utama daripada sholat sunnah. Ya, kenapa? Karena sodako itu dampaknya kemana-mana, multiplier efeknya luar biasa. Kalau sunnah-sunnah urusan kita dengan Allah saja. Oke, barangkali eh, kita memang belum menjadikan Ramadan sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Padahal Rasulullah itu misalnya, karena Rasulullah wa ashabuhu yubashiruna ba'dhum ba'dha biqudumi Ramadan. Jadi kalau datang Ramadan begitu gembiranya. Ya Rasulullah dengan para sahabat itu gembira saling memberitahu bahwa kita kedatangan Ramadan, bahkan menyambutnya dengan doa dan lain-lain. Makanya di Sunda, di Jawa ada tradisi munggahan. Ya, munggahan itu tradisi menyambut Ramadan. Munggah artinya dari kata unggah, naik. Ya, jadi Ramadan itu proses kita menaikkan kualitas kapasitas diri kita, proses kita naik kelas begitu. Proses kita meningkatkan GPA kita, IPK kita. Makanya derajatnya nanti predikat graduate-nya, kelulusannya adalah al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kalau kita lulus Ramadan, selesai dari madrasah Ramadan, ya, lulus dari madrasah dan universitas Ramadan, maka gelar yang kita sandangkan bukan sarjana ekonomi, bukan sarjana ilmu politik, bukan sarjana akuntan dan seterusnya, tetapi dia al-muttaqun, gelar orang-orang yang bertakwa, manusia yang kamil, manusia yang paripurna, manusia yang kualitasnya terbaik. Nah, itu diawali kalau di awal capaian di akhir itu bisa diraih kalau memang di awal kita menetapkan sebagai prioritas dengan penuh kesadaran. Makanya ada kaidah dari Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, wa min alamatin nujhi fin nihayah arruju ilallah fil bidayah. Jadi indikator sukses di akhir adalah kembali kepada Allah di awal. Kalau kita ingin meraih kesuksesan achievement di akhir, maka libatkan Allah sejak awal dengan penuh kesadaran. Nah, makanya kata kata apa namanya hadis kata Rasulullah, "Lau ya'lamul ibadu ma fi Ramadan, tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya para hamba mengetahui apa yang ada di dalam Ramadan, niscaya mereka akan mengharapkan seluruh tahun adalah Ramadan. Makanya para sahabat begitu Ramadan meninggalkan mereka, mereka menangis. Karena Ramadan berkesan, tidak lewat begitu saja. Kenapa Ramadan tidak memberikan dampak yang luas kepada kita, tidak memberikan kesan mendalam kepada kita? Karena memang mungkin sejak awal kita tidak menyiapkan Ramadan sebagai target, tidak meletakkan Ramadan dalam prioritas, dalam skala prioritas yang tepat, yang benar. Karena kita tidak tahu betapa mulianya, betapa agungnya, betapa banyak nilai-nilai atau makna-makna kehidupan di dalam Ramadan, sehingga dia lewat begitu saja, tidak memberikan kesan dampak yang mendalam dalam hidup kita. Nah, sekarang bagaimana kita bisa memahami Ramadan sebagai sebuah madrasah? Sekolah atau madrasah itu harus membebaskan. Kemarin sebelum ganti pemerintahan di dunia kampus, di dunia pendidikan ada kurikulum yang lagi rame, MBKM kalau di kampus. Kurikulum Merdeka Belajar ya, kurikulum Merdeka. Jadi secara teori atau secara orientasinya sudah sangat baik bahwa memang pendidikan itu harus memerdekakan, harus membebaskan, bukan membelenggu. Ya, pendidikan yang benar itu makanya kan banyak ya filosof, tidak usah apa namanya lihat di Eropa, di dalam kita juga sama di Indonesia. Misalnya Ki Hajar Dewantara tentang prinsip-prinsip pendidikan, eh,
sebagai sarana, sebagai proses membebaskan manusia. Dulu ketika selesai S3 sering bercanda ngobrol sama teman-teman. Doktor of Philosophy itu filosofinya apa ya kira-kira? Kalau beres PhD, Doktor of Philosophy, filosofinya apa? Ya tentu jawaban secara akademik banyak ya, tapi saya mencari jawaban secara spiritual. Di dalam tradisi Islam, di dunia tasawuf ada satu kaidah, wujuduka hijabuka. Keberadaanmu itu adalah hijabmu. Jadi kalau kita masih melihat diri kita ada, kadang itulah menjadi hijab, menjadi pembatas, menjadi penghalang atas kebenaran. Organisasi ini nggak maju kalau nggak ada saya. Ini lembaga ini kalau nggak ada saya, nggak ini. Kalau bukan karena saya dan lain-lain. Jadi orang yang seperti itu, orang seperti hidup di ruang kaca. Sejauh mata memandang, dia melihat pantulan cermin dirinya. Iya, yang dia lihat ujungnya dirinya terus, bukan Allah. Ya. Ini MPP ini kalau nggak ada saya kemarin nggak bisa deh ngadain acara ini. Ya, biasakan seperti itu. Dia melihat selalu ujungnya itu dirinya, bukan Allah di ujung setiap hal itu. Jadi dia memandang ke kiri, ke kanan, yang dia lihat dirinya, tidak melihat orang lain, apalagi melihat Allah. Ya. Pendidikan seringkali membelenggu, tidak membebaskan. Misalnya contoh sederhana, tren yang dulu pernah terjadi. Ini saya beres S1 di UI, di UGM, atau di apalagi mungkin di luar ya. Beres S2, S3. Saya kan beres S1. Saya dari awal saya sudah pasang target. Saya beres S1, saya pekerjaan harus ini, harus ini. Begitu misalnya disuruh ngajar anak Pak U di rumah, ngisi kegiatan di masjid. Masa sih saya harus ini gajinya nggak seberapa dan lain-lain. Kemudian kalau diundang sama tetangga, di undangannya nggak ketulis gelarnya, wah nggak mau datang, itu capek-capek saya sekolah doktor dan lain, masa nggak ketulis ya. Jadi kadangkala gelar doktor dan lain-lain menjadi sekat kita dengan orang lain, ya. Menjadi sekat dalam interaksi kita, menjadi sekat kita dalam berbuat kebaikan. Bayangkan kalau seandainya ngajar anak PAUD, yang ngajar di madrasah itu doktor, ya dampaknya lebih baik ya. Tapi kan kadang merasa saya doktor, saya cocoknya di kampus aja. Nah, itu adalah sekat ya. Sekat yang kita ciptakan sendiri, padahal seharusnya semakin tinggi pendidikan seseorang, harusnya dia semakin berada di tengah-tengah masyarakat kita. Nah, sayangnya kita di Indonesia, anasir feodalismenya kental sekali ya. Budaya feodalnya itu kencang banget. Dia sudah mengakar kuat mendarah daging. Sampai yang tidak perlu ditempelkan pun ditempelkan gelarnya. Ya, saya jarang Bapak Ibu menggunakan gelar, makanya kecuali diminta sangat terpaksa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari di kampung tidak pernah saya pakai gelar. Ya. Kalau Bapak Ibu lihat misalnya kenapa Nabi itu begitu jelas. Makanya dalam Al-Quran ada ayat misalnya orang-orang kafir itu mengetahui Al-Quran, mengetahui Nabi itu kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengetahui anak mereka sendiri. Saking jelasnya riwayat Nabi. Karena Nabi itu berada di tengah-tengah mereka, tidak ada dinding pemisah, tidak ada sekat yang memisahkan Nabi dengan komunitasnya. Hidup di tengah komunitasnya. Terlihat jelas genealogi pemikirannya dari mana, nasabnya, ini keturunan siapa, warnanya apa. Nabi itu jelas. Kehidupannya terlihat hampir 24 jam. Ya. Di rumah direkam oleh anak istrinya, oleh saudaranya, oleh keluarganya. Di luar direkam kehidupannya oleh sahabat, oleh tetangga dan lainnya, sehingga gambarannya utuh, sehingga bisa diteladani oleh kita. Bayangkan kalau Nabi itu jauh di sana, di singgah sana, ya, tidak tersentuh. Bagaimana kita menjadikan Nabi sebagai suri teladan, sebagai contoh? Nah, pemimpin kita di masyarakat juga harusnya begitu. Mereka yang selesai doktor, pemikir baik dia menduduki jabatan publik atau jabatan yang non publik atau pimpinan formal pada jabatan instansi pemerintahan atau organisasi tertentu, ataupun dia jabatan non formal sebagai tokoh masyarakat, simpul-simpul dari masyarakat, baik itu ustadz, kiai, tokoh agama, ya.
Dia harusnya berada di tengah-tengah masyarakat dan jelas warnanya. Jangan tiba-tiba misalnya saya loncat ke satu solokan di foto tiba-tiba selalu jadi gubernur. Gak jelas warnanya, saya ini dari siapa, pendidikannya apa. Ya, Ustadz juga begitu, jangan tiba-tiba karena viral kemudian dia jadi ustadz, zaman karena dia nongkrong di TV terus dia dianggap ustadz. Standarnya harus jelas, pendidikannya di mana. Oh, banyak yang tahu, oh, dia dulu sama dengan saya mondok bareng di pesantren ini sekian tahun, gurunya jelas, riwayatnya jelas, biografinya jelas, sehingga dia muncul ke ruang publik, masuk memberikan warna itu tidak abu-abu, warnanya juga jelas kepada masyarakat, bisa diikuti. Ya. Dilanjut, Bapak Ibu, masih mengikuti? Masih Ustadz. Ya, jadi Maaf telat Ustadz, maaf. ya aman Bu. Ya, jadi filosofi dari pendidikan itu harusnya membebaskan. Jadi ini yang mungkin yang sedang studi S2, S3 di sini, saya mohon nanti setelah beres buat komitmen kembali ke masyarakat. Apapun profesi kita, kembali ke masyarakat, harus ada di tengah-tengah masyarakat. Umar bin Khattab itu dulu ketika ada utusan dari satu kekaisaran di luar Islam datang ingin menemui Umar bin Khattab, dicari. Saya mencari Khalifah Umar bin Khattab, bertanya kepada orang yang sedang tiduran di bawah pohon. Mau ada apa? Saya utusan dari satu kekaisaran tertentu. Lalu kata Umar bin Khattab, sayalah Umar bin Khattab. Kaget orang yang dia temui, khalifah yang dia bayangkan, presiden dari sebuah negara besar yang dia bayangkan dengan penuh kemewahan, bisa tidur-tiduran di bawah pohon dengan pakaian jubah gamis yang tambalnya bisa 12 bahkan lebih. Ini menunjukkan kualitas keamanan yang sesungguhnya, bahwa pemimpin yang dicintai rakyatnya, ya dia berada di tengah-tengah rakyatnya. Dia merasakan detak jantung masyarakatnya, mendengar tangisan masyarakatnya, komunitasnya. Oke, kita lanjutkan. Jadi pelajaran pentingnya di tengah budaya feodalisme yang kuat di bangsa kita, ya misalnya kalau nggak dipanggil profesor ngambek, gelarnya nggak dipanggil ngambek, nggak ditulis dikit gelarnya nggak mau datang ke kondangan, males gua sekolah jauh-jauh S3 masa gelarnya nggak ketulis gitu. Nggak mau datang, saking gila gelarnya bangsa kita, pelatihan aja ditempel gelarnya CIPC, wah sampai panjang. Belajar membebaskan, saking kentalnya budaya feodalisme kita yang seharusnya tidak ada profesornya pun. Profesor itu kan jabatan akademik. Apa untungnya pejabat nempel-nempel gelar profesor? Bahwa itu bukan gelar, itu jabatan akademik. Saya tidak berorientasi ingin mendapatkan gelar misalnya titular jenderal titular. Ya, buat apa saya mendapatkan anugerah jenderal titular? Kan itu bukan profesi saya. Ini kadang politisi, pejabat publik karena butuh validasi begitu, dia menambah-nambah hal-hal yang sebetulnya tidak bermakna, tidak penting. Ranculah akhirnya kehidupan kita. Nah, ini bentuk pendidikan kita yang tidak membebaskan. Nah, Ramadan itu harus membebaskan. Di mana letak membebaskannya? Sekarang kita akan tahu bahwa kita ini bebas atau tidak bebas dengan menyadari, kembali mencari genealogi kita, siapa diri kita. Kita ini siapa? Kita ini warga kampung akhirat, Bu. Oke, ini sebagai sebuah ilustrasi. Dulu Bapak Ibu, kita ini penduduk surga. Kita ini hidup di surganya Allah, masuk di alam ruh, ya, dengan segala kenikmatannya. Dulu kita ditanya di alam ruh tuh, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Nah, kita semua menjawab ikrar bala, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Ketika di alam ruh semuanya kita sudah bebas, ya. Semua keinginan kita terpenuhi dan lain-lain. Tapi kemudian kita pindah ke alam jasad, ke alam ragawi, menjadi khalifah di bumi. Ya. Ketika pindah ke alam ragawi, ya, menjadi khalifah di bumi, maka kebebasan kita berkurang. Kenapa? Karena kebebasan ruhiyah kita sebagai makhluk ruhaniyah masuk ke satu alam yang baru, alam jasmaniyah, alam ragawi. Maka kebebasannya dikekang oleh ruang lingkup alam jasad, alam ragawi tadi. Makanya misalnya gini, saya kasih ilustrasi. Bapak Ibu
Ruang yang paling bebas dalam hidup kita itu adalah hati kita, ruh kita. Dia adalah kebebasan yang tidak tersentuh. Orang bisa menodongkan pistol ke kepala kita, tapi dia tidak bisa mengatur, mengotak-ngatik detak jantung, mengotak-ngatik bisikan hati kita. Bahkan suami kita, pasangan kita kan tidak tahu apa yang dibisikkan hati kita. Dia adalah ruang yang paling bebas. Makanya di ruang itu tidak ada hukumnya. Ya. Kejahatan itu dianggap kejahatan, dosa itu dianggap dosa kalau dia sudah masuk dalam tatanan ruang ragawi. Kita ingin melakukan apa aja yang dibisikkan hati kita, semuanya tidak dianggap dosa, dia bebas. Sampai kita eksekusi, maka dia dihitung. Ya. Keinginan juga sama. Keinginan kita pengen jalan ke Amerika, pengen main ke Swiss, pengen semuanya. Pokoknya kita pengen itu, ini menghayal, Bu. Itu bebas. Tapi ketika dieksekusi dalam ruang ruang jasadi kan terbatas, dibatasi. Misalnya kita sekarang melamun sedang berada di Indonesia, sedang buka bareng dengan keluarga, dengan tetangga. Tapi untuk bisa mengeksekusi itu kan dibatasi oleh raga kita. Jadi sebetulnya awalnya kita ini ketika sebagai penduduk surga, kita ini makhluk yang sangat bebas. Tapi begitu kita masuk ke alam ragawi, masuk ke alam dunia, yang salah satu perangkatnya adalah tubuh kita. Agar bisa alam dunia ini berinteraksi, ya, agar bisa ruh kita ini rizki sehagia sampurna itu bukan yang ini. Ruhiyahnya sebagai penduduk asli dari penduduk surga itu, ketika dimasukkan ke alam dunia, dia butuh perangkat, dia butuh wadah, dia butuh sarana-sarananya tubuh ini. Maka tubuh inilah kemudian yang mulai mengikis kebebasan kita, membatasi kebebasan kita. Oke. Ini genealogi kebebasan kita. Aslinya kita ini orang yang bebas, makhluk yang bebas. Kelihatan tidak? Bisa dibesarkan juga, Ustadz. Sebentar, Bu ya. Kepada teman-teman yang hendak bertanya, boleh dituliskan di kolom chat ya, atau nanti bisa bertanya langsung. Oke, Mbak. Kalau ada yang ingin ditanyakan, tidak usah menunggu selesai ya. Saya sampai jam berapa ini, Bu? Dikasih waktunya? Kita sama-sama di zone waktu yang sama, Ustadz, sampai jam 12 gitu ya. Sampai jam 12 ya. Ya. Baik, saya akan ini kan 15 menit lagi. Nanti habis itu kita diskusi ya. Duhur jam berapa di Perancis, Ustadz? Masih lama, jam 1:10 atau lebih 9. Oh, iya. Siap. Baik. Ini terlihat gak, Ibu? Terlihat gak? Bisa, Ustadz, bisa. Baik. Aslinya kita ini makhluk yang bebas. Saking bebasnya, bahkan Tuhan pun tidak bisa memaksa. Makanya kita nggak boleh memaksa orang lain untuk beriman atau tidak. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a. Luar biasa kalimat. Seandainya Allah berkehendak, tentu sangat mungkin semua orang tuh beriman. Kulluhum jami'a, sudah kulluhum jami'a. Jadi kalau yang paham bahasa Arab, ini takkidnya luar biasa, semuanya secara menyeluruh begitu. Tidak terkecuali. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin, apakah engkau akan memaksa orang untuk menjadi orang mukmin, untuk percaya? Tidak ada paksaan. Jadi kalau kita mau beriman silahkan, kalau enggak juga silahkan. Jadi pada tataran itu, Bu, pada tataran ontologis kita ini sangat bebas, bahkan dengan Tuhan pun sangat bebas. Kontrak keimanan kita dengan Tuhan itu kan syahadat. Syahadat itu ya kontrak, sama dengan kontrak kita yang lain. Dalam hidup kan kita memasuki banyak kontrak perjanjian, akad nikah, ya kontrak pernikahan kan. Ada hak dan kewajiban. Kalau sudah tidak cocok silahkan keluar. Ada transaksi yang lain, transaksi perdagangan dan lain-lainnya.
Dalam dengan Allah juga ada akad namanya syahadat, formula Islam itu dua itu. Itu adalah kontrak keimanan kita dengan Allah. Tapi tidak ada paksaan. Jadi kalau Allah ada tidak memaksakan, ya manusia sebagai makhluk spiritual itu tidak ada paksaan. Dia boleh iman, boleh enggak. Cuman masalahnya sebagai ciri makhluk yang bebas itu dia punya pilihan. Ya, jadi Anda boleh mukmin, famang sya'afal yakfur, famang sya'afal yumin. Boleh boleh mukmin atau boleh percaya, boleh enggak kata Allah. Enggak ada pilihan. Makanya kita juga tidak boleh memilih memaksakan orang lain untuk mempercayai pendapat kita, meyakini keyakinan kita, enggak boleh. Ya. Bahkan sampai ke anak kita, ke pasangan kita. Kalau memang dia tidak meyakini pilihan kita, hidup kita, baik dalam beragama dan lain-lain, kita boleh mengajarkan, mendidik, ya. Tapi pada akhirnya kan tidak bisa memaksakan. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Jangankan kita, Nabi aja diingatkan. Nabi sangat ingin sekali pamannya masuk Islam, tapi kata Allah, engkau tidak memberikan hidayah kepada yang engkau cintai. Ciri yang bebas itu di mana? Ciri yang bebas itu punya pilihan. Ya. Makanya orang yang berakal, yang kena taklif itu kan yang bisa memilih, mumayyiz bahasa fikihnya. Orang yang mumayyiz, yang bisa mengambil satu pilihan, mengambil satu keputusan dengan sadar, namanya mumayyiz. Ya, dengan sadar tentang resiko, ya, risk and benefitnya, resiko dan manfaatnya. Itu mumayyiz. Jadi orang yang bebas, orang yang punya pilihan. Nah, kita waktu itu dulu memilih amanah, ya, memilih satu amanat dari Allah, ya. Kata Allah, wa aradnal amanat ala samawati wal ard. Dulu Allah tawarkan amanat apa? Amanat kekhalifahan. Kekhalifahan itu sebagai pemimpin atau sebagai vicegerency, sebagai makhluk yang memakmurkan bumi, yang menjadi pengelola di alam bumi, di alam semesta ini, di muka bumi ini. Ditawarkan dulu kepada penduduk bumi yang lain, ya, tapi mereka menolaknya. Fa abaina ayyahmilha wa asfaqna minha wa hamalha al-insan innahu kana zaluman jahula. Tapi kita memilih mengambil, ya, mengambil pilihan itu. Sama dalam bernegara juga sama. Begitu kita ada reformasi 98, kita memilih untuk mengambil demokrasi sebagai jalan bernegara kita. Maka konsekuensinya harus kita tanggung. Nah, ini juga sama. Dulu kita dikasih pilihan, mau nggak ini jadi khalifah? Anda mengelola bumi. Ya, kita ambil pilihan itu. Begitu pilihan itu kita ambil, maka kita masuk ke alam duniawi, maka sudah mulailah kebutuhannya menyesuaikan dengan kebutuhan duniawi. Ya, karena kita sebagai makhluk, sebagai khalifah di dunia. Nah, saya kasih ilustrasi begini, Bu. Dulu ketika zaman penduduk surga, kan kita nggak punya kebutuhan untuk makan, minum, ya. Tidak punya kebutuhan dalam alam ruhiyah kita nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh, mohon maaf, hubungan kebutuhan biologis yang lainnya, seksual dan lain-lain, tidak butuh apa namanya, apresiasi orang, tidak butuh jabatan dan lain-lain. Kebutuhan itu muncul karena ada kebutuhan fisikal kita, jasad kita, yang merupakan perangkat kita hidup di dunia itu. Ya, jadi karena ada jasad kita mengharuskan kita untuk minum. Karena ada jasad kita mengharuskan kita untuk makan dan seterusnya. Nah, ini yang kemudian mengekang kebebasan kita. Tapi itu sangat mungkin. Bukan berarti tidak boleh. Boleh. Kenapa? Karena dia adalah alat yang bisa membuat kita tetap menjalankan fungsi kekhalifahan. Misalnya, mohon maaf, hubungan suami istri. Dia adalah salah satu mekanisme, salah satu cara kita untuk membangun peradaban umat manusia. Untuk regenerasi, sehingga tugas kita, amanah kita sebagai khalifah di muka bumi itu kita jalankan dengan baik. Nah, makanya saya kasih ilustrasi dalam sholat, ya. Seringkali sholat itu dikatakan tarfa'us sholat, sholat itu naik, pahala sholat itu bisa naik kepada Allah. Sekarang kalau kita ngobrol begini, Bu, naik itu kalau bahasa sehari-hari kan naik itu ke atas, ya. Ya. Nah, sekarang kalau kita meyakini, kecuali ada yang meyakini bumi itu datar, ya. Nggak tahu saya, jangan-jangan di sini Bapak Ibu ada yang meyakini bumi itu datar gitu. Kalau secara ilmiah kan mengatakan bumi itu lonjong, ya, atau bulat lah begitu, ya. Sekarang kalau kita baca secara apa namanya tadi secara ilmiah, kalau bumi itu seperti ini bulat atau lonjong gitu, dahab ada bahasa Al-Qur'an. Kira-kira naik itu misalnya kalau sekarang ini di Amerika, ini di Indonesia, naik itu ke atas yang mana arahnya? Misalnya ini
di apa namanya di Amerika misalnya, ini di Indonesia, atau di Australia ini misalnya, di Amerika di North, ini di South, di Australia misalnya. Naik itu kemana? Maka naik itu bukan ke atas lagi. Kalau lihat dari gambar yang utuh, naik itu semua arah atau semua proses yang menjauh dari pusat bumi, dari inti bumi adalah naik. Oke. Jadi bisa dari sini, bisa dari sini. Ya, arahnya tidak jelas. Tidak lagi atas bawah, tidak lagi north, south, west dan east. Ya, ini bisa east, bisa west, bisa north, bisa south, tapi definisinya menjadi semua gerakan atau proses menjauh dari inti bumi, dari pusat bumi adalah naik. Jadi sholat itu naik, ya, kalau kita bisa melepaskan diri kita semua dari daya lekat bumi. Kenapa kita tidak bisa naik? Karena daya lekat bumi. Daya lekat bumi itu apa? Yang membuat kita betah dan bertahan di bumi. Makan, minum, yang membuat kita melekat itu gravitasi bumi, gravitasi dunia. Yang membuat kita lupa akhirat, lupa kematian itu gravitasi duniawi, gravitasi bumi. Ya. Nafsu makan kita, nafsu minum kita, nafsu seksual kita, nafsu akan jabatan kita, itu yang membuat ruhaniyah kita tidak naik kepada Allah. Dia mengekang kita, dia menarik kita begitu kuat, dan kita tidak bisa membebaskannya. Jadi untuk bisa naik seperti roket, ya seperti apa namanya, pesawat luar angkasa, maka kita butuh kekuatan yang bisa membebaskan dari gravitasi bumi, dari daya lekat bumi. Maka daya lekat bumi dalam konteks spiritual tadi, kebutuhan nafsu, syahwat jasmani kita yang mengekang kebebasan ruhaniyah kita. Makanya ilustrasinya dalam Al-Quran, Allah itu tidak memiliki arah. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah qulillahil masyriq wal maghrib. Jadi Allah itu pemilik apa namanya, selatan dan pemilik timur dan barat. Ini menunjukkan bahwa sebetulnya dalam konteks ibadah, ya, pusatnya itu adalah Allah, orientasi utamanya. Jadi kemanapun kalian menghadap, fasamma wajhullah, disitulah orientasinya harusnya Allah. Jadi artinya naik itu bukan masalah kita arahnya kemana, tapi proses membebaskan kita dari daya lekat bumi. Oke. Nah, karena kita sudah memilih pilihan itu, maka konsekuensi berikutnya kita harus akuntabel. Ada pertanggungjawaban. Kullu nafsim bima kasabat rahina. Karena kita sudah memilih dan melakukan pilihan itu di dunia, maka nanti ada pertanggungjawabannya ketika kita kembali ke akhirat. Jadi kalau kita memilih boleh kufur, boleh juga mukmin, tapi setiap pilihan ada konsekuensinya, dan setiap konsekuensi itu ada pertanggungjawabannya. Nanti di akhirat itu pertanggungjawabannya perorangan, Bu, tidak per kelompok. Ya. Kul kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Cukup dirimu sendiri yang menjadi akan apa namanya, pada hari itu nanti dirimu sendiri akan menjadi penghisabnya, perhitungan atas dirimu sendiri. Jadi kita dihisab masing-masing. Makanya sering dengar kan penjelasan ulama, kalau anak dengan bapaknya saling menjatuhkan, suami dengan istrinya saling menyalahkan. Karena perhitungannya nanti kita akuntabilitasnya orang per orang di hadapan Allah itu. Karena kita adalah jiwa yang bebas. Setiap pilihan yang kita ambil harus diambil atas kesadaran kita sendiri. Nah, kebebasan rohani manusia berhadapan dengan belenggu jasad, seperti kebutuhan, dorongan naluriah, hawa nafsu yang tidak akan berhenti berteriak. Dia tidak akan pernah berhenti kalau nggak kita kontrol. Maka kita seringkali dorongan jasmania itu memenjarakan kapasitas rohani kita. Ruh yang fitrah menjadi tahanan syahwat duniawi. Nah, Ramadan, Bapak Ibu, dan ibadah lainnya adalah mekanisme ilahi yang Allah rancang untuk menjaga keseimbangan antara dimensi ruhaniyah kita dan jasmani kita. Kita perlu makan karena kita makhluk bumi, belum pindah ke akhirat. Ya nggak perlu juga kita jadi sufi. Saya nggak akan makan, nggak akan lain-lain, kita mau khulwah, nggak gitu juga. Bukannya ada yang bercanda, pokoknya Anda kalau sebelum kaya jangan menjadi sufi dulu. Nanti repot ya begitu. Jadi kaya dulu, setelah kaya baru jadi sufi. Gitu. Jadi ini untuk menyeimbangkan, kita perlu makan karena dia membuat energi kita untuk beribadah, membuat energi kita untuk melaksanakan tugas kita sebagai khalifah. Kita perlu menikah karena dia adalah proses regenerasi, memastikan bahwa peradaban manusia terus berlanjut.
kehidupan terus berlanjut, tetapi tidak boleh dorongan makan, minum, dorongan seksual yang mengendalikan kita. Kita yang khalifah, kita yang pemimpinnya. Jadi akal dan ruh kita yang mengendalikan kebutuhan tadi. Kalau orang asalnya kita nggak butuh kok. Ya. Jadi kalau begitu, yang disebut bebas itu ketika kita dibelenggu oleh kebutuhan tadi atau kita bisa mengontrol kebutuhan yang tadi. Nanti kalau kita sudah putus dengan alam jasadi ini, meninggal, begitu kita meninggal, maka saat itu juga kebutuhan-kebutuhan tadi, nafsu-nafsu tadi sirna. Seperti orang yang saum. Kebutuhan nafsu ingin makan minumnya begitu menggebu-gebu di siang hari, begitu masuk waktu buka dengan seteguk air, dengan sebutir kurma, semuanya sirna. Nafsu duniawi juga sama, Bu. Nanti begitu sampai ajalnya tiba, semua yang kita kejar mati-matian itu sirna di hadapan Allah. Dan ditampakkanlah saat itu mana yang bermakna dan mana yang tidak bermakna. Kita terjebak sama sesuatu yang materialisme dan lupa nilai-nilai makna-makna yang spiritual. Misalnya begini. Mungkin Bapak Ibu janggal kalau dengar hadis rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar itu salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu adalah sebagai bentuk tangan Allah. Allah mengingatkan kita, kamu jangan terlalu terkooptasi oleh kehidupan materi. Kamu harus ingat nilai-nilai yang tidak material, nilai yang abstrak yang memiliki nilai yang dampaknya bisa kamu lihat nanti. Ya mungkin sekarang tidak kelihatan, tapi begitu nanti sudah ditampakkan oleh Allah, tirainya dibuka ketika kematian itu tiba. Orang yang nanti kematian tiba itu seperti orang yang bangun dari tidurnya. Dalam mimpi kita melihat mana yang kita inginkan, menggebu, begitu bangun kita sadar itu mimpi, tidak realistis, tidak real. Nanti begitu kita mati, dihidupkan lagi, kita menyadari kehidupan dunia itu seperti tidur, seperti mimpi. Pilihan-pilihan kita ternyata salah. Ternyata yang kita anggap sebagai sesuatu yang kokoh, ternyata dia rapuh. Sesuatu yang menurut kita itu kecil, 2 rakaat subuh ternyata dia besar. Jadi syariat sebagai pembebasan. Ramadan adalah tentang pengendalian diri, sebuah proses membebaskan ruh dari belenggu yang selama ini membelenggunya, hingga ia meraih derajat al-muttaqun. Orang yang bisa mengontrol dirinya. Khalifah yang sesungguhnya, yang merdeka, Bapak Ibu. Yang merdeka itu yang seperti apa? Yang keinginannya itu satu frekuensi dengan keinginan Allah. Karena dulu keinginan ruhaniyah kita sama dengan keinginan Allah. Kata Allah, alastu birabbikum, bala. Contohnya bagaimana keinginannya? Keinginan yang satu frekuensi dengan keinginan Allah, seperti Nabi Ibrahim, seperti para nabi, para aulia. Allah memerintahkan salat, aqimis shalah, maka yang diinginkan Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Doanya itu bukan pengen kaya Nabi Ibrahim itu. Kata Allah, dirikanlah salat. Nabi Ibrahim juga sama pengennya, ya Allah jadikanlah aku yang senantiasa mendirikan salat dan keturunanku. Jadi frekuensinya sama, bertemu keinginan kita dengan keinginan Allah. Itulah yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Nafsu yang sudah dilembutkan. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang sudah dilembutkan, kembalilah kepada Allah, ya, kepada Tuhanmu, dan masuklah ke dalam surga Allah dengan keadaan yang diridhoi begitu. Makanya kalau ada pertanyaan kenikmatan di surga itu apa? Dulu mungkin ada ustadz yang salah memahami, ya. Kenikmatan di surga itu, Bapak Ibu, mohon maaf, ada ustadz yang di TV keceplosan, saya husnuzon keceplosan, adalah hubungan seksual suami istri. Bukan. Nafsu kenikmatan sesungguhnya, karena saat itu nafsunya bukan nafsu duniawi lagi, nafsu yang sudah lembut, yang sudah diridhoi, nafsu yang ajali, keinginan kita yang tadi, keinginan kita yang kembali bertemu dengan Tuhannya. Jadi kenikmatan tertinggi di akhirat nanti di surga adalah ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, liqa Allah, bertemu dengan Allah, berkumpul dengan Nabi Muhammad, dengan keluarga kita. Sekarang saya kasih ilustrasi, kita yang jauh, saya misalnya jauh, ya, dari keluarga, kerinduan kita itu dengan anak istri kan bukan urusan fisik saja. Jadi kebahagiaan kita ketika kita berkumpul kembali dengan anak istri kita. Urusan seksual itu kan hanya sekian persen dalam rumah tangga. Cinta itu tidak diukur dengan itu. Nah, cinta yang paling besar adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kenikmatan kebahagiaan tertinggi ketika kita nanti bertemu dengan yang paling kita cintai, Allah dan Rasulnya. Dan berkumpul tentu dengan keluarga kita di surganya Allah kelak. Maka Allah menyediakan ibadah saum hampir di setiap jeda waktu.
karena saum itu mekanisme yang paling efektif mengontrol tadi gravitasi kita. Hampir setiap pekan ada saum Senin Kamis, setiap bulan ada Ayamul Bid saum, setiap tahun ada saum Ramadan. Jadi saum itu ada mengontrol untuk kehidupan kita. Per minggu ada saum sunnah Senin Kamis, per bulan ada Ayamul Bid, per tahun ada saum Ramadan. Agar ruh kita tidak pernah lupa dari mana kita berasal. Kita ini warga kampung akhirat. Kita hanya numpang ngombe saja begitu di dunia ini sebentar. Jangan sampai nafsu tadi membelenggu kita. Itu saja sebagai pembuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz, begitu banyak ini ya pengingat kita ya. Yang penting tadi itu Ustadz, kita ini adalah warga kampung akhirat ya Ustadz. Jadi sebaiknya dalam mengarungi hidup ini kita harus berpedoman, berkiblat, bahwa kelak kita kepada akhirat, dan jadinya amal ibadah kita yang lebih diutamakan apapun jabatannya dimanapun kita berada. Baiklah Ustadz, terima kasih atas ini ya ilmu-ilmu yang sudah Ustadz berikan. Ustadz, kita ada sambil menunggu teman-teman yang akan bertanya, Ustadz, saya akan membacakan pantun. Biasanya pantun ini kalau kita kajian itu selalu ada Ustadz di sela jeda. Di sela jeda ini pertanyaan dan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengmang manis, mangga si mana lagi? Sebelum disantap, hendaklah dicuci. Ustadz Rizky di kajian pagi bersama MPP Permiib di bulan suci. Takjil war, ramai berburu kudapan. Dari kolak pisang sampai aneka roti. Ramadan sebagai madrasah kehidupan, melatih sabar dan rendah hati. Luar biasa. Sayuran sehat, daun pepaya, makanan sehat, pembakar kalori. Bulan puasa penuh dengan cahaya, tempat mendidik disiplin diri. Membeli kitab di toko buku, bahan baca perlahan di waktu senggang, jadikan Ramadan madrasah ilmu, ikhlas beramal, hati pun tenang. Perahu berlayar selama sepekan, membawa barang ke kota seberang, Ramadan madrasah untuk kebaikan, berbagi kasih pada semua orang. Burung nuri terbang ke awan, hinggap sebentar di dahan tinggi. Luluslah kita dari madrasah ketakwaan menjadi hamba yang lebih berbakti. Di tepi sungai tumbuh pohon akar, bunganya mekar harum merekah. Puasa bukan hanya menahan lapar, tapi belajar sabar, ikhlas penuh berkah. Gelas air di dalam nampan, segar diminum hilang dahaga. Sambut Ramadan penuh harapan, semoga hati damai menuju surga. Beli mangga di pasar mingguan, janganlah lupa membeli pepaya. Mohon maaf atas segala kekhilafan, semoga Ramadan penuh cahaya. Amin. Kelapa muda dan biji selasi, kudapan manis yang baru dibeli. Kepada Ustadz Rizky kami terima kasih, semoga kelak kita berjumpa lagi. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman. Luar biasa. Amin, Terima amin kasih, Ustadz. Nanti saya balas pantunnya di akhir. Oh, terima kasih Ustadz, terima kasih. Ditunggu Ustadz nanti di akhir ini, akhir kajian. Baiklah teman-teman, silakan yang hendak bertanya, silakan ditulis atau mau bertanya langsung. Oh, ini ada satu pertanyaan dari Mbak Dini. Assalamualaikum Ustadz, tadi Ustadz mengatakan titel hanyalah duniawi. Namun kenyataannya penghormatan orang tidak bisa dipungkiri karena titel tersebut. Semakin tinggi titel, semakin dikagumi. Mengapa ya Ustadz? Gitu. Ya, luar biasa ya, bagus sekali. Pertama, mungkin satu yang tadi saya jelaskan, karena kita memang pertama kita hidup di era materialisme, ya materialisme kita sudah sangat luar biasa. Sampai dalam beragama pun, yang saya sering jelaskan berkali-kali, kita masuk di satu fenomena spiritualisme dangkal, spiritualisme yang ukurannya material. Kalau kita sholat duha, orientasinya pengen dapat mobil. Kalau jabatan suaminya pengen naik, sering-seringlah sholat duha. Ya boleh saja, tapi sebetulnya orientasi utamanya jangan itu. Sehingga nanti pemaknaannya juga serba serba material. Makanya yang tadi saya jelaskan, pernahkah kita membuat satu benchmarking ya
bahwa kesuksesan itu ukurannya bukan cuma capaian-capaian material. Misalnya, pernah nggak menjadikan Ramadan itu sebagai salah satu tolak ukur sukses dalam setahun? Agenda tahunan kita tuh jangan-jangan nggak ada dalam setahun itu Ramadan. Agenda tahun ini kita ingin ini, kita ingin ini, kita ingin ini. Tapi Ramadan tuh nggak pernah menjadi benchmarking dalam tahun itu. Ramadan tahun ini kita ini silver, blue atau gold atau apa. Jadi sehingga eh, alam pikir kita yang serba materialisme itu juga mendorong kita memberikan apresiasi kepada orang-orang yang dari ukurannya materi. Bukan tidak penting, itu sangat penting, tapi yang dilihat dampaknya, nilai manfaat. Jadi kemiskinan juga berbahaya, ya. Tidak ada kemiskinan yang dipuji. Yang dipuji itu bukan kemiskinan, ya, kesabaran dalam bentuk kemiskinan. Orang yang sabar dalam miskin itu baik, ya. Jadi ya bukan miskinnya, tidak pernah Rasulullah memuji kemiskinan, tapi orang yang sabar dalam menjalani kekurangan itu adalah nilainya kebaikan. Tapi kekayaan juga tidak pernah dicela, justru kebaikan. Orang yang derma dalam kekayaan, tapi bukan kekayaannya yang dinilainya. Orang yang derma dengan kekayaan juga sangat baik. Jadi orang kaya sombong itu ya jelek, tapi yang lebih bahaya lagi orang miskin yang sombong. Ya lebih rusak lagi kalau orang miskin yang sombong. Nah, oleh karena itu, makanya ada hadis dalam kitab Naswaihul Ibad itu, eh, barang siapa yang yang menghargai seseorang karena karena materinya, ya, barang siapa yang menghormati orang lain karena materinya, maka telah pergi darinya 1/3 atau 2/3 agamanya. Jadi kalau kita menghormati orang karena status sosial, karena materi, karena jabatan, karena titel, maka 1/3, ada mengatakan 2/3 agama kita sudah hilang. Kenapa? Karena agama itu meletakkan manusia pada tingkat yang paling fundamental. Jelas sekali, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling kita hargai itu kualitas ke orangnya, bukan miskin kayanya. Miskin kalau dia sombong ya ngapain kita hargai. Kaya kalau dia dermawan ya patut kita hargai, patut kita hormati. Nah, sehingga orientasi kita memberikan apresiasi kepada orang itu tidak melihat dari hal-hal yang seperti tadi, tidak melihat hal yang seperti sumir. Bayangkan kekayaan itu kalau Allah goncangkan dalam hitungan menit, apa yang kita banggakan Bapak Ibu dalam hitungan detik bisa selesai. Misalnya kita kaya, tampil perlente, tiba-tiba Allah kasih stroke, ya, baru kita menyadari. Saya punya uang dulu, stroke setengah, tangannya tuh gak gerak. Kalau canda ditanya, wah itu tangan punya siapa? Langsung kayak menetes air matanya. Iya, Ki. Kalau Uwa bilang ini tangan punya Uwa, gak mampu menggerakkannya. Ingin sekali menggerakkan tangan ini, tapi tidak berdaya. Tapi kalau dibilang bukan punya Uwa, dia nempel dengan badan Uwa. Dilihat sebagai bagian dari diri Uwa. Jadi yang kita miliki itu juga titipan. Kalau ukurannya gelar dan lain-lain, kalau Allah bukakan aib kita, betapa, jangankan orang lain. Ya, jangankan yang nampaknya bersinar begitu kan. Ya orang tuh pada dasarnya biasa saja. Bersinar, dia tampil memukau dengan gelar doktor, kiai haji dan lain. Allah bukakanlah ya. Selesai dia. Dibukakan sedikit aja semua apresiasi orang runtuh Bapak Ibu. Jadi Allah kenapa kita diapresiasi orang lain Bapak Ibu menghormati saya karena Allah tutup aja dengan tutupnya yang indah. Bisitrihil jamil, dengan satu sitar Allah yang indah menutupi semua kekurangan kita. Allah mastur uyubana, ya Allah tutuplah aib-aib kami. Kalau aib kita dibukakan, jangankan orang lain, tetangga kita, istri kita aja bisa jadi sangat benci dengan kita. Ya. Tapi Allah tutup aib kita, makanya tadi ruang yang paling bebas hati kita. Kalau ibu-ibu bisa tahu bisikan suaminya, repot itu. Bertengkar terus tiap hari nanti. Ya. Jadi makanya kita mulai dari sekarang. Gelar itu penting sebagai sebuah catatan raihan prestasi, tapi jangan jadikan karena budaya feodalisme itu yang saya katakan ini musuh kita bersama. Saya mengkampanyekan ini sudah sejak lama. Kalau Bapak Ibu lihat di video-video di YouTube saya itu pasti temanya sama. Salah satunya tadi saya perang melawan feodalisme dan itu nggak ada hubungannya sama agama. Ya, ini rusaknya di kita misalnya feodalisme itu tumbuh subur di ruang yang harusnya egalitarisme itu tumbuh di kampus Bapak Ibu. Oh, ini ente kan ada satu kampus saya gak akan sebut misalnya. Di satu kampus kalau diskusi mahasiswa dengan profesornya, kalau kepepet itu padahal ini jurusannya Suludin ini.
Kalau udah kepepet kamusnya, nu profesor tuh ente atau saya? Jadi profesor itu menghalangi dia menerima menerima kebenaran argumen dari mahasiswa. Gitu. Ada satu cerita nih. Ini teman sama-sama teman sering main pingpong bareng begitu. Begitu yang satunya dapat jabatan rektor atau apa, tiba-tiba dia pura-pura kalah begitu. Bayangkan sampai semengerikan itulah budaya feodalisme kita. Ya. Jadi biasakan kita lebih ke hal-hal yang substantif. Kita memang banyak sekali yang seremonial, serba formalistik, serba orientasinya embel-embel. Orientasikan ke hal yang substantif. Makanya buat saya mohon maaf, saya sangat senang sekali tumbuhnya hadirnya orang-orang sosok seperti Gus Baha dan lain-lain mengajarkan ke apa adanya kehidupan yang apa adanya, kesederhanaan, kebenaran pada substansi, nilai pada substansinya bukan pada apa namanya pada formalitas, pada casing dan lain-lain. Nah, karena Rasulullah juga seperti itu ya. Dia orang yang sangat mulia, orang yang luar biasa dengan detail yang luar biasa. Sering Al-Qur'an memujinya bahwa innaka la'ala khuluqin azim. Rasulullah itu akhlaknya sangat mulia, bahkan dikatakan Rasulullah itu seperti Quran berjalan. Tetapi kehidupannya dia berangkat ke pasar, bisa dilihat cara tidurnya kelihatan dan lain-lain. Tidak jaim, tidak jaga image begitu. Kelihatan apa adanya, tidak dibuat-buat. Kehidupan Rasulullah, cara dia senyum di rumah dengan cara senyum dia di masyarakat sama. Kan kalau kita suka beda ya. Saya tampil begitu terlente depan mahasiswa, bagi mahasiswi gitu. Disiapkan dulu pakai jas yang rapi, pakai parfum. Tapi kalau di rumah di depan istri, kadang ngorok, calawak, begitu bau. Jangan-jangan ibu-ibu juga begitu. Kalau di luar begitu tampil mempesona rapi, parfum yang terbaik. Tapi di depan suami kadang nggak Dasteran. kaluan begitu. Dasternya bau ini, dasternya bau teri begitu, bau ikan asin. Nah, Rasulullah tuh enggak. Rasulullah di dalam rumah dengan di luar rumah sama, tidak ada yang dibuat-buat gitu. Ya, makasih Ustadz. Insya Allah ya Ustadz. Bahkan untuk gelar ibadah aja Ustadz, kalau sudah haji nggak dipanggil Oh, haji, harus nggak dipakai dipanggil haji. Zuhaja itu Ustadz. Ini juga. Iya, Bahkan yang sudah gelar profesor doktor itu nggak cukup, masih ditanya tuh dari kampus mana gitu ya Ustadz ya. betul, betul. Jadi harus dipasang gelarnya. Padahal ya karena kita yang kuliah mungkin Bapak Ibu yang kuliah di Eropa, profesor itu kan gelar jabatan akademik gitu. Iya, Tidak perlu iya, dipasang-pasang. iya, siap Ustadz. Makasih Ustadz atas jawabannya untuk pertanyaan Mbak Dini. Selanjutnya ada yang akan bertanya langsung Ustadz, Mbak Yanti. Tafadholi Mbak Yanti. Iya, terima kasih Mbak Berta. Pantunnya Monggo. bagus Mbak Berta. Masya Allah. Eh, ya, tadi menarik sekali yang disampaikan Ustadz mengenai timeline kehidupan kita dan menjadikan Ramadan sebagai tonggak penting, momentum penting dalam kehidupan kita. Saya mau bertanya mengenai sebagai seorang ibu ya dengan 2 anak, saya kok merasa hidup tuh terasa bergerak begitu cepat. Perasaan kemarin anak-anak masih bayi, masih kecil-kecil, sekarang sudah besar lagi, dan itu menimbulkan kekhawatiran dalam diri saya, agak galau gitu. Kok waktu cepet banget, anak-anak kemarin masih bayi, sekarang udah besar. Terus kalau kita melihat dari timeline itu, kalau kita melihat ke belakang, kok kayaknya apa yang terjadi pada masa lalu saya kurang mengisinya begitu efektif. Nah, ini bagaimana Ustadz? Saya bagaimana menyikapi perasaan yang agak khawatir kayak gini karena waktu bergeraknya begitu cepat. Dan bagaimana menyikapi diri kita sendiri dengan bertambahnya usia yang begitu cepat juga. Begitu Ustadz, terima kasih. Ya, kayaknya ini pertanyaan semua orang. Ini pertanyaan saya juga, Bu. Terima kasih, Bu Yanti. Iya. Ya, begitu kalau saya canda dengan sesama ustadz di musola sambil ngopi. Kita itu kalau disebut betah di dunia hidup, ya hidup tuh gini-gini aja, nggak apa namanya, nggak kayak Raffi Ahmad, nggak kayak Sandiaga Uno gitu ya. Ya gini-gini aja, KPR harus dibayar tiap bulan, apa namanya, cicilan motor, cicilan
kredit harus dibayar tiap bulan. Kalau dibilang nggak betah, nggak terasa dari bulan ke bulannya. Kayaknya baru kemarin Jumat, sekarang udah Jumat lagi begitu. Baru baru beres kemarin bayar cicilan, sekarang sudah ada tagihan lagi cicilan di bulan berikutnya gitu. Ya itu hidup. Jadi memang dia berlalu dengan begitu cepat. Makanya dalam Al-Quran banyak sekali cerita tentang kehidupan dunia itu lahwun walaibun. Kalau dalam bahasa hadis, kita hidup di dunia itu bagaikan ka'abiris sabil, bagaikan orang yang seperti orang yang dalam perjalanan atau orang yang nyeberang jalan. Ya. Kita hidup di dunia itu seperti orang yang sedang dalam perjalanan musafir atau orang yang menyeberang jalan. Kalau dalam perjalanan misalnya ibu-ibu ya, kalau kita transit misalnya di mana, yang di Dubai misalnya, atau di Singapura atau di Thailand, yang atau di mana aja lah, yang kalau kita lihat transit misalnya di bandara yang begitu indah, tertata rapi bandaranya, karpetnya empuk, tapi kan kita sadar kita ini sedang transit. Walaupun rumah kita saya di Cianjur di Jawa Barat, rumah kita ukuran hanya sekian kali sekian, ya sempit sekali dengan karpet yang biasa saja, kasur yang biasa saja, ya dengan tadi KPR cicilan yang jauh dari kesan kemewahan, tapi hati kita rindu ke rumah yang serba terbatas itu. Meskipun begitu besar bandara itu, begitu mewah, tapi kita sadar bandara ini bukan milik kita. Kita hanya transit, hanya 1-2 jam di bandara. Untuk yang kita rindukan, kita ingin kembali ke rumah kita yang menurut kita tidak seberapa. Nah, harus ada kesadaran itu. Jadi seberapa mengesankan kehidupan dunia ini, kita ini hanya transit di dunia dan sebentar sekali. Pasti kita akan kembali. Nah, makanya bagaimana menjalaninya? Yang paling pertama tadi, sekarang mulailah dengan kesadaran. Setiap yang kita kerjakan itu dilakukan dengan penuh kesadaran, berikan makna yang baru dalam kehidupan kita. Kegiatannya sama-sama berangkat ke kantor, sama-sama mendidik anak, sama dengan yang sebelumnya, tetapi sekarang kegiatan yang sama itu diberikan pemaknaan baru. Misalnya libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Niatkan bahwa semua kegiatan kita itu orientasinya untuk Allah, untuk akhirat. Saya kemarin cerita di PCIM tentang niat itu. Niat itu seperti kalau dalam produksi dia seperti added value, nilai tambah yang merubah raw material, bahan baku yang biasa menjadi sangat bernilai tinggi. Niat itu satu kesenian, satu seni yang halus, yang merubah jerami menjadi kertas yang sangat bernilai, memberikan manfaat untuk menjadi penopang ilmu pengetahuan. Jerami yang nampaknya tidak bermanfaat dibuang, dibakar, tapi dengan niat, dengan added value, dengan seni mengubah yang luar biasa, dia menjadi kertas, menjadi sarana keilmuan yang sangat bermanfaat untuk umat manusia. Itu niat kita. Makanya sejak awal pasanglah niat dalam kehidupan kita, libatkan Allah. Jadi niatkan semua yang kita lakukan itu orientasinya karena Allah. Kalau itu yang kita niatkan, ketika ada hal-hal yang tidak mungkin diniatkan orientasinya karena Allah, kita akan tinggalkan. Misalnya, bagaimana kalau minum khamar dengan baca bismillah, itu canda ya. Sejak awal tidak mungkin membaca bismillah untuk hal-hal yang Allah tidak ingin dilibatkan di dalamnya. Allah tidak ridho begitu. Kita akan baca bismillah, kita akan sadar setiap ucapan bismillah itu pasti hal-hal yang diawali oleh kebaikan. Hal-hal yang baik yang diawali oleh bismillah itu. Jadi dari mulai sekarang, rubah mindset kita, libatkan Allah dalam setiap kegiatan kita, hadirkan Allah dalam setiap kegiatan kita. Bukan berarti harus semuanya baca Quran, enggak. Kemarin saya ceritakan, kamin amalin yatasawwaru bisurati amalid dunya thumma tasiru bihusnul niyyah ila suratil akhirah. Ila amalil akhirah. Betapa banyak perbuatan yang nampaknya perbuatan duniawi. Perbuatan duniawi itu kayak gimana? Ya nampaknya biasa saja, kerja, makan, berangkat ke kantor, itu kan kegiatan-kegiatan biasa saja, atau bahasa orang Perancisnya sekuler ya, kegiatan sekuler. Tapi kalau kita niatkan untuk ibadah, bekerja, memberikan nafkah untuk anak istri kita dengan harta yang halal, kalau itu niat sejak awal, maka kita penuh kesadaran di kantor ada potensi temptation untuk melakukan korupsi. Ada kesadaran, oh iya, bukankah saya sejak awal berangkat itu bismillah. Bukankah saya sejak awal berangkat hari ini sebagai bentuk untuk memberikan nafkah kepada anak istri yang halal. Maka ketika ada godaan untuk melakukan yang tidak halal,
ada kesadaran yang membatasinya, yang membentenginya. Ya, jadi banyak pekerjaan yang nampaknya gambarnya pekerjaan sekuler, tapi kalau kita libatkan Allah, orientasinya Allah menjadi nilai ibadah di hadapan Allah. Sebaliknya, banyak juga pekerjaan yang nampaknya agama, umroh dan lain-lain. Bagi orang travel ya umroh itu bisnis. Bagi ibu dia adalah perjalanan spiritual. Bagi ustadz yang punya travel, umroh itu target. Pokoknya ini bulan ini harus dapat yang umroh dengan saya sekian. Boleh saja, tapi bisa jadi yang nampaknya gambarnya akhirat, labaik Allahumma labaik, berubah menjadi orientasi bisnis yang Allah menjadi lupa. Ya, Allahnya menjadi tertinggal. Contoh yang paling sederhana kemarin saya contohkan ke ibu-ibu atau ke bapak-bapak di KBRI saya. Bapak ibu yang berangkat ke Perancis ke sini bisa jadi ya, kerja. Tapi kalau niatnya karena Allah ibadah, saya yang ke sini labelnya dai dompet itu apa, memberikan layanan dakwah kepada diaspora. Tapi begitu dapat pengumuman ini Ustaz Rizky nanti antum di Perancis ya, waduh jalan-jalan dah gua ke Eropa. Nah, orientasi jalan-jalan itulah yang kemudian merubah niat saya bisa jadi di hadapan Allah. Di hadapan Bapak Ibu saya ini sangat mulia dakwah, tapi di hadapan Allah kamu hanya niatnya orientasinya dunia kok. Jadi jangan terjebak sama gambar. Ya, nilainya bermanfaat, pekerjaan yang memberikan manfaat, apapun itu bentuk pekerjaannya, selagi itu melibatkan Allah, ada keridhaan Allah, insya Allah itu akan menjadi bekal kita menuju akhirat. Jadi jalani kembali Bu Yanti kehidupan kita, tapi dengan makna yang baru, dengan kesadaran yang baru. Ya, Ya, terima terima kasih dulu Ustaz. kalau terima kasih Ustaz. Saya sambil ini ya nyolokin dulu apa namanya laptop. Ini sudah jam 11.45 ya, kajiannya seharusnya selesai ini Ustadz. Tapi masih ada 2 pertanyaan. Ya silahkan bolehlah sampai jam 12 ya. Oke. Siap Ustadz. Ini ada pertanyaan Ustadz yang di kolom pertanyaan dari Bapak Saiful ya. Mengenai ayat Al-Ahzab 72 yang sempat ditampilkan, mohon penjabaran lebih dalam. Apa yang dimaksud dengan manusia itu sangat zolim dan sangat bodoh? Apakah langit, bumi, dan gunung-gunung mempunyai kesadaran sehingga bisa enggan untuk memikul amanat? Itu Ustadz. Ya tentu tafsirnya sudah banyak ya dalam ayat-ayat itu. Tapi secara umum, kalau dari tafsir sudah banyak penjelasan tafsirnya. Tapi secara umum dalam konteks materi kita hari ini, apa namanya makhluk-makhluk bumi tadi misalnya seperti langit, bumi dan lain-lain, kita seringkali meletakkannya sebagai objek, ya. Makanya seolah-olah apa namanya environmentalism itu orientasi kepada lingkungan itu seolah-olah miliknya orang Eropa. Padahal kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran itu bagaimana Allah menyematkan memberikan satu indikator bahwa gunung kemudian tumbuhan itu bukan objek, dia subjek, dia pelaku dari kehidupan, dia makhluk Allah yang sama. Bahkan dia dikasih pilihan, dia bukan benda mati, bukan objek untuk kita eksploitasi. Dia adalah our fellow ya, dia adalah kolega hidup kita, sama-sama makhluk Allah. Cuman kita tidak memberikan apa namanya entitas yang penuh, pemaknaan penuh kepada itu karena kita selama ini melihatnya dia sebagai objek untuk kita eksploitasi. Bisa jadi ayat itu menunjukkan, sebetulnya ayat ini menunjukkan apa namanya green yang sesungguhnya begitu, atau ekoteologi lah bahasa sekarangnya. Teologi berbasis apa namanya lingkungan yang berbasis teologi. Sebetulnya sejak awal Allah itu sudah memberikan indikasi bahwa gunung dan tentu bukan cuma gunung ya, sampai kalau gunung saja yang kita anggap kan dalam kasat mata gunung itu ya statis begitu ya, makhluk dianggapnya sebagai benda yang tidak bergerak. Tapi sesungguhnya bayangkan sekelas gunung saja yang menurut kita dalam pandangan masyarakat awam itu sebuah objek yang ya tanah begitu. Tapi Allah kasih seolah-olah dia bisa memilih. Itu kan satu indikasi ekoteologi yang sesungguhnya. Bahwa alam semesta ini dia adalah sama-sama sebagai
kolega kita sebagai makhluk Allah yang punya tanggung jawab yang sama. Tetapi kemudian gunung dan lain-lain itu enggan untuk mengambil pilihan tadi. Dan kita sebagai manusia mengambil pilihan itu. Nah, Allah sudah mensuratkan kita sebagai orang yang zalim, ya, salah satunya tadi. Kenapa kita zalim? Karena dengan pilihan yang kita ambil itu kadang kita lalai sehingga kita yang seharusnya sebagai sebagai khalifah, sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini, fungsi utamanya mengelola alam semesta ini bersama-sama dengan makhluk Allah yang lain, malah seringkali kezalimannya itu dalam bentuk tadi. Kezalimannya itu malah dalam bentuk kita melakukan sesuatu yang kontradiksi dengan orientasi utama kita, dengan tujuan utama kita. Makanya kata Allah bahwa kerusakan di muka bumi dan di langit itu karena oleh tangan manusia. Dan itu juga yang protesnya malaikat. Ketika inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha mayufsidu fiha wa yasfikud dima. Ketika kita dijadikan khalifah, yang protes bukan yang lain-lain, makhluk malaikat pun protes, ya, kenapa engkau jadikan makhluk yang menumpahkan darah, membuat kerusakan di muka bumi sebagai khalifah. Nah, kezaliman kita ketika kita memilih mengambil tanggung jawab tadi yang seharusnya tujuannya memakmurkan, malah sebaliknya kita lakukan sesuatu yang justru bertentangan dengan orientasi awal kita. Nah, ini yang patologinya umat manusia itu ya di situ. Kadang kita harusnya tugasnya kita itu justru kita melakukan yang berbalik dengan tugas kita. Itu dalam bentuk kezalimannya umat manusia ketika dalam konteks khalifah, ya. Tadi ayat tadi itu dalam konteks kekhalifahan. Ya. Siap. Oh, ini sudah berbuka puasa ya? Di Indonesia, Ustadz. Ustadz, ada satu lagi pertanyaan terakhir, Ustadz. Ya, saya singkat-singkat ya biar tidak terlalu ini yang sudah berbuka, mohon maaf. Ya. Mohon bertanya mengenai ruhani manusia. Bagaimana membangun kembali koneksi spiritualitas kita di tengah lingkungan dengan penduduk Muslim minoritas? Ustadz, pertanyaan terakhir ya. Ya, ini jawabannya sangat panjang ya, tapi saya singkat begini. Sadari bahwa pertama bahwa syariat itu adalah sebetulnya sumbu dari kehidupan kita. Makanya di dalam Al-Quran, hai orang-orang yang beriman, responlah seruan Allah ketika Allah dan Rasulnya ketika dia menyerumu kepada sesuatu yang menghidupkanmu. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul lima yuhyikum. Idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, responlah seruan Allah ketika memanggilmu kepada yang menghidupkan kamu. Jadi syariat itu sebetulnya menghidupkan kita. Dia seperti tali pusar yang menyambung janin dengan induknya, dengan ibunya. Nah, keberadaan syariat itu tidak untuk mengekang kita, tapi sebagai panduan kita dalam kehidupan. Di tempat-tempat kita seperti ini, di tengah minoritas, sadari kembali bahwa keberadaan syariat itu dia bukan satu beban kultural yang harus kita lakukan penyesuaian dengan konteks budaya waktu tertentu, meskipun ada rukhsah, ya. Tapi dia sebagai panduan umum ketika kita hidup dimanapun kita berada. Nilai-nilai syariat itu sama, baik kita hidup di Jakarta, di Mekah, di Paris, ataupun di Swiss, dia memiliki nilai yang universal. Walaupun dalam implementasinya nanti ada penyesuaian. Jadi dalam tataran praktis, sebisa mungkin sesuatu yang sifatnya azimah, yang sifatnya fardhu ain, yang sifatnya kewajiban pokok, kita jaga sebagai identitas kita di negara yang non-muslim ini. Tetapi kalau sudah masuk rukhsah, ya kita ambil rukhsahnya. Jadi jalankan syariat itu semampu kita, tapi kita pastikan kita tidak kehilangan identitas kita, jadikan itu sebagai identitas utama kita. Makanya perintah saum itu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, atau banyak perintah yang lain. Wahai orang-orang yang beriman. Kenapa iman? Karena dia identitas utama kita. Nah, sering ada kata ulama, anta muslim, nahnu muslim, qabla kulli syai'. Kita ini muslim sebelum identitas yang lain. Karena identitas itu kan evolving, berkembang ya. Identitas sosial kita tuh berkembang. Saya misalnya orang Sunda masuk kuliah di UGM, jadi alumni UGM, nikah dengan orang Batak, anak saya bisa jadi orang Batak, berkembang terus. Semua label identitas sosial kita tuh berkembang.
Identitas yang terakhir ketika kita meninggal, jasad body kita ini diidentifikasi. Nah, jasad kita itu akan berbicara bagaimana dia diperlakukan. Tubuh kita ini yang meninggal, dia akan berbicara bagaimana caranya tubuh itu diperlakukan. Apakah dia akan dikubur di bumi, atau dibakar dengan api, atau dibuang ke sungai, atau ditaruh di hutan. Mau jenderal, mau dia kapten, mau kopral, mau dia profesor, mau dia mahasiswa, kalau tubuhnya sudah dibenamkan di bumi dengan kalimat la ilaha illallah, kita sama. Itu identitas utama kita. Ya, identitas yang nanti yang menentukan cara kita nanti di akhir menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin dalam pelaksanaannya tidak sempurna, tapi identitas itu tetap dipegang, nilai-nilai umumnya sebisa mungkin dipegang di tengah kehidupan kita yang di minoritas di Eropa. Tapi ada kemudahan rukhsah dalam fikih minoritas. Jadi, kalau ada yang berat, kita lakukan dengan pintu sabar. Kalau ada yang rukhsah, kita lakukan dengan pintu syukur. Kita terima dengan bentuk syukur. Itu aja pegangan untuk kita di negara minoritas. Ya, terima kasih Ustadz. Semoga menjawab pertanyaan ini ya Mbak ya, tadi ya Mbak. Makasih Ustadz. Baiklah Ustadz, kita sampai di penghujung acara Ustadz, di penghujung kajian. Silakan Ustadz memimpin doa Ustadz. Baik, tadi saya janji, tapi saya pantunnya sedikit aja lah. Ya, untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir dan berpartisipasi pada kesempatan hari ini, saya ingin berpantun singkat karena saya dari Jawa Barat. Aura kasih Ridwan Kamil. Hai, cakep. Terima kasih sudah turut andil. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, karena di Jawa Barat, jadi pantunnya seringkali aura kasih begitu dulu, Pak Ridwan. Oh, Masya Allah. Iya, yang Ustadz. mengikuti bisa paham ya. Bapak Ibu, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita semuanya terima oleh Allah, dan kita dibimbing menjadi pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. La ilaha illallah al-azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Allahumma kashifal ghammi mufarrijal hammi mujiba da'watul mudarrin idza da'auka rahmanad dunya wal akhirah wa rahimahuma irhamna fi hajatina kulliha biqada'iha wa najahiha rahmatan tughdina biha amman siwaka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ismata min kulli dhanbin wal ghanimata min kulli birrin wa salamata min kulli ismin. Allahumma rabbana la tada' lana min maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maradan illa syafaitah wa la aduwan illa khadaltah wa la ghaiban illa raddattah wa la aiban illa satartah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah wa hiya laka ridha illa qadaitaha wa yassartaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah Ustadz. Terima kasih kepada Ustadz terutama dan kepada semua yang hadir hari ini, baik dari Permiib, MPP, dan teman-teman yang lain. Semoga kita hari ini apa yang telah Ustadz berikan hari ini akan menjadikan bekal kelak kita menjalani hari-hari menuju ke arah yang lebih baik. Mohon maaf atas segala salah yang saya mohon izin, lakukan apakah di sudah sini. dia diambil di apa namanya, di foto dia ambil ini. Apanya Ustadz? Tadi udah didokumentasikan belum, Bu? Oh ya, Ya, silakan kalian buat Teh saya Alfi. nanti laporan. Iya, Teh Alfi boleh didokumentasikan Teh Alfi. Siap. Ya, Sebentar. teman-teman silakan buka kameranya ya. Kamera belum siap. Mohon maaf. Silakan bagi yang bisa buka kamera, silakan dibuka kameranya. Baik, siap. Sambil ya. Ya. Tes semua.
Ya, sepertinya sudah siap, Telvi. Oke, saya ambil lagi satu kali lagi sebentar. 1, 2, 3. Ya, saya coba nilai. Saya kirim. Terima kasih semuanya. Terima kasih Mbak Terima Berta, kasih, terima kasih Bu. Ustaz. Terima kasih Ustadz. Ya, mari kita tutup kajian kita hari ini dengan bacaan istighfar, nastaghfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdi, ashadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil Alhamdulillah. alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Berta, Mbak Makasih Esti. Mbak Berta, Mbak Dini, Pak Ustadz. Nuhun.